atas nama masyarakat dan ASN seluruh Kabupaten Lanijaya, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kami dari ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lanijaya bersama seluruh elemen masyarakat Lanijaya, terutama lembaga DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanijaya, menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga atas pengabdian Bupati dan Wakil Bupati selama 5 tahun, di mana dalam tahun pertama beliau membangun, membuka isolasi wilayah, membangun infrastruktur pemerintah dari tingkat distrik sampai ke tingkat kampung, dari jumlah distrik meningkat menjadi 39 distrik, kampung meningkat menjadi 354 ditambah 355. Kemudian dalam perjalanan 5 tahun pertama beliau membuka isolasi wilayah dari jantung ibu kota ke distrik, tapi juga antar kabupaten, ibu kota Kabupaten Lanijaya dengan Kabupaten Teluk Jara, Kabupaten Lanijaya dan Kabupaten Puncak dan Jaya Wamena, tapi juga dari ibu kota kabupaten ke 39 titik distrik. Itu tahap pertama yang beliau bangun selama 5 tahun, dengan satu program juga adalah program ibu hamil. Jadi program ibu hamil ini begitu beliau hadirkan program ini, dari yang itu anak usia sekolah rendah, dengan munculnya program ini sampai dengan hari ini anak-anak yang sudah usia kelas 1 SD, kelas 2 SD itu adalah dari program ibu hamil. Nah, ketika kita turun ke lapangan, ketika ada kegiatan youth camp dari di 6 titik itu, Poga, Gelokbeang, Mati, Pirime, Diom, dan Balingga, semua anak usia ini semua rata-rata meningkat, jumlah anak meningkat. Nah, itu berarti itu pengaruh atau berdampak dari program ibu hamil. Masuk pada tahun kedua atau periode kedua, beliau punya inovasi yang luar biasa adalah dengan visi misi MCS, Lanijaya Mandiri, Lanijaya Cerdas, dan Lanijaya Sehat. Nah, dari semua 3 visi misi bupati ini semua berjalan bagus. Hanya saja beliau Bupati mengakhiri jabatan tepat tanggal 22 Mei tahun 2022, maka pemerintahan yang ada, Bupati Karteka yang akan ada dengan semua perangkat daerah, OPD dan para stakeholder yang ada di Lanijaya akan membackup program Lanijaya Sehat ini sampai 2024. Nah, sampai di sana akan lanjut atau tidak, tetapi kami akan berusaha dan kami akan berkomitmen antara eksekutif legislatif mengkaji, mempelajari, lakukan evaluasi dari sisi positifnya. Kalau memang lebih banyak dari sisi positifnya, maka kami akan lakukan peraturan daerah bahwa program ini harus dilanjutkan siapapun bupati ke depan. Kemudian kami dari ASN sendiri dari 39 distrik dan 25 OPD, kami mengucap syukur. Tidak ada bupati seorang BEPA, kita tidak puji bupati kami, tapi dari semua ukuran 29 kabupaten kota di Provinsi Papua, Lanijaya sangat siap karena bupati sudah siapkan semua pimpinan OPD. Tidak ada orang non Papua, semua orang Papua dan terlebih orang asli Lanijaya. Itu 5 tahun pertama, 5 tahun kedua berarti orang Lanijaya sudah siap. Ketika ada mimpi lagi muncul bahwa akan
pemerintah pusat akan dikasih atau rencana Provinsi Pegunungan Tengah. Berarti Lanijaya sudah siap dari sisi ASN atau SDM dari ASN-nya sudah siap. Pegawai yang lebih banyak hampir sama dengan pegawai di Provinsi Papua. Kantor gubernur itu mendekati Lanijaya, sehingga dari sisi SDM-nya Lanijaya sudah oke. Dan ada satu hal yang memang Pak Bupati buat bagi rakyat Lanijaya tidak akan pernah lupa, dan ASN Lanijaya tidak akan pernah lupa, adalah selama 5 tahun beliau pimpin seluruh pimpinan OPD, bahkan 39 distrik orang asli Lanijaya. Itu salah satu kredit poin atau nilainya mahal kalau kita melihat dari bupati-bupati lain di 28 kabupaten. Kalau Lanijaya memang. Nah, itu yang dibuat Pak Bupati, dan program yang dibuat Pak Bupati di Lanijaya ini karena dari sisi ukuran Papua belum ada yang dibuat, baik Papua maupun Papua Barat. Baru Lanijaya. Nah, jangan ke Papua, tapi di Indonesia juga, ya Indonesia sehat, Papua sehat, terus BPJS ini belum bisa jangkau, tapi Lanijaya dia menjangkau semua, dia gandeng semua dalam pelayanan kesehatan. Karena apa? Saya bilang macam Papua sehat, Indonesia sehat. Orang operasi dia tidak punya uang, 100 juta, 50 juta saja tidak bisa. Lanijaya bisa 500, 1 miliar bisa, satu pasien. Jadi Lanijaya sehat, dia punya keterwakilan dari. Kalau di rumah sakit Tiom, peralatan yang kurang memadai atau dokter yang belum siap, rujuk ke Wamena, rumah sakit Wamena. Kalau rumah sakit Wamena belum ada peralatan yang menangani pasien sesuai dengan klasifikasi penyakitnya, itu langsung rujuk ke Jayapura, rumah sakit Dian Harapan, dan rumah sakit Profita Jayapura. Bahkan ada yang lebih memang penyakitnya kritis dan juga punya fasilitas atau peralatan medis di Jayapura kurang, dirujuk juga rumah sakit Siloam Makassar. Rumah sakit Siloam Makassar di Jakarta ada rumah sakit 3 besar, yaitu Siloam Kebun Jeruk Jakarta, Siloam Semanggi Jakarta, dan rumah sakit RSPAD. Rumah sakit RSPAD itu rumah sakit kepresidenan. Jadi beliau tidak melihat, atau program ini tidak melihat nilai uangnya atau uang berapa jumlah pasien menghabiskan, tapi beliau punya target atau beliau punya harapan satu orang atau satu nyawa orang Lanijaya tidak mati atau tidak hilang. Nah, itu targetnya. Jadi uang memang beliau siapkan, beliau akalkan seperti apa. Nah, itu yang mungkin belum dilakukan oleh kabupaten-kabupaten lain. Maka kami dari ASN, seluruh masyarakat Lanijaya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bupati Lanijaya, Pak Beta Jimbalo. Harapan kami Pak Bupati tetap bersama masyarakat Lanijaya, karena lahir Lanijaya akan mati juga Lanijaya. Karena itu dalam hal lain, pada kesempatan lain, dalam diskusi hal apa saja pasti tetap bersama kita. Tetapi beliau sebagai Bupati telah berakhir atau akan berakhir di tanggal 22 Mei tahun 2022. Karena itu kami seluruh atas nama masyarakat dan ASN seluruh Kabupaten Lanijaya, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bupati. Nah, itu yang harus kami masyarakat Lanijaya punya mimpi, tapi juga orang pegunungan punya mimpi. Kalau visi misi ini bagus, Tuhan kasih jalan atau buka jalan untuk mantan bupati kami. Nah, misalnya beliau punya mimpi untuk menuju ke Papua 1 atau Pegunungan Tengah, atau ya orang nomor 1 lah gubernur dalam hal. Maka program apa yang dibuat Lanijaya ini bisa beliau angkat di tingkat provinsi. Nah, itu ya, itu mimpi masyarakat Lanijaya pada saat ini juga. Saya berterima kasih karena waktu itu kita kuliah sama-sama, tinggal di asrama sama-sama,
tapi kita pernah diskusi. Memang beliau memang ingin pernah janji apa punya mimpi atau pernah punya cita-cita ingin jadi bupati. Nah, itu Pak Bupati mau jadi bupati, maka yang wakilnya itu penetue. Itu yang dulu kita diskusi di asrama. Tapi Lani Jaya belum kabupaten. Provinsi juga Papua Barat belum, waktu itu 10 kabupaten. Jadi tapi beliau punya kata-kata itu sekarang sudah tergenapi semua. Jadi saya pribadi sebagai teman saya selalu berpikir, saya waktu itu kerja di keuangan, staf keuangan di Jaya Wijaya, beliau juga keuangan di Jaya Wijaya, tapi beliau ketika pulang S2, beliau yang daftarkan saya untuk tidak usah kerja, beliau ambil S2 sudah. Saya pergi, saya Pak Yohanes Walilo yang sekarang Kepala Bapeda Provinsi dengan Alpius Iqbalo. Jadi setelah pulang juga, kita gabung lagi. Nah setelah gabung, beliau pindah beberapa dari Jaya Wijaya rolling ke Pegunungan Bintang, terus rolling lagi di Kepala Bapeda Tolikara. Dalam perjalanan ini sebagai teman, saya berterima kasih karena beliau tidak kasih kode, saya mungkin tidak punya kesempatan untuk pergi kuliah, tapi beliau kasih kode aku harus pergi kuliah. Saya pergi. Setelah pergi, kemudian saya masih kembali dan masih kerja di Jaya Wijaya. Beliau angkat saya sebagai kepala keuangan di Lani Jaya selama 6 tahun. Setelah 6 tahun kepala keuangan di Lani Jaya, selama beliau pimpin, saya 4 tahun di kepala BKD di Lani Jaya. Setelah 4 tahun di Lani Jaya, baru saya diangkat. Beliau percayakan saya sebagai sekda di Lani Jaya tanggal 16 Maret tahun 2021. Jadi ya mungkin sekarang saya berjalan 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 2 bulan pas. Sehingga saya berterima kasih kepada teman saya, kawanku BEPA, itu sebagai teman, tapi pemimpin saya atau atasan saya, dia bisa memperhatikan, menyiapkan kami dari sisi ASN ini, dari satu dinas ke dinas, kita putar terus. 25 pimpinan OPD kita berputar terus. Satu kita sini sudah coba, sini sudah coba. Jadi kita sudah belajar semua. Jadi kalau kita semua dari ASN Lani Jaya pilih di provinsi itu bisa saja, karena pangkat semua memenuhi syarat, semua jenjang pendidikan diklat semua kita sudah memenuhi syarat semua, dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain. Dan itu yang saya pribadi menyampaikan terima kasih kepada Bupati bersama keluarga.